Halo sahabat cinta herbal, bertemu lagi dengan saya Intan Putri di channel Essential Oil Rosevara. Ayo, siapa di sini yang sering ngalamin gejala PMS? Pasti nggak enak banget ya, bawaannya nggak pengen ngapa-ngapain aja gitu rasanya. Satu kayak pengen hibernasi aja gitu selama haid. Tapi ada yang bilang nih, olahraga aja biar ngurangin nyeri. Terus ada lagi yang bilang, nggak boleh olahraga saat haid, nanti bisa cedera loh. Bingung kan? Daripada bingung, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas mitos atau fakta berbahayakah olahraga saat haid? Saat sedang haid, biasanya para wanita akan merasakan berbagai gangguan fisik dan emosional, seperti sakit kepala, kram perut, nyeri punggung, nyeri otot dan sendi, mudah lelah, berjerawat, sakit pada payudara, sampai mood swing. Nah, gejala yang parah ini jadi mengganggu aktivitas sehari-hari, yang jadinya bikin para wanita akan memilih untuk mengurung diri di kamar. Tapi ternyata olahraga bisa membantu mengurangi gejala haid loh. Nah, dan pertanyaannya adalah, bolehkah melakukan olahraga saat haid? Jawabannya boleh dong. Berolahraga saat menstruasi bisa membantu meningkatkan efektivitas dari sirkulasi darah, sehingga mengurangi nyeri dan sakit kepala akibat hilangnya darah dan zat besi. Tapi kalian juga perlu menyesuaikan jenis olahraga yang akan dilakukan, dan tidak dianjurkan untuk berolahraga yang membutuhkan kerja otot yang terlalu berat, seperti lompat tali, sepak bola, basket, atau angkat beban, karena dapat meningkatkan risiko cedera pada tulang, otot, dan persendian. Jadi, pelepasan hormon selama menstruasi akan membuat ligamen otot dan persendian menjadi lebih kendur dan melunak. Otot yang lembek dan dipaksa bekerja keras akan lebih rentan mengalami cedera, khususnya cedera robekan ACL. Dan ada beberapa gerakan yoga yang perlu dihindari saat darah sedang banyak-banyaknya keluar, seperti shoulder stand, headstand, dan plow pose, karena dapat menekan dan memicu penyumbatan pembuluh darah di rahim, sehingga dapat memperbanyak volume darah yang keluar. Dan juga kalau kalian termasuk yang sering mengalami kram perut saat menstruasi, juga tidak dianjurkan untuk berenang. Karena kalau kram perutnya lagi kambuh, kram yang sampai bisa bikin sesak napas, terus kalian lagi di dalam air, itu kan bahaya banget, beresiko untuk tenggelam. Jadi itulah yang dimaksud dari berbahaya olahraga saat haid. Tapi kalau kalian nggak mengalami yang gejala-gejala itu tadi, kayak kram perut yang terlalu parah atau darah yang lagi banyak-banyaknya keluar, boleh aja kok berenang, tapi gunakan tampon selama berenang ya. Karena tampon yang digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam vagina akan berfungsi untuk menyerap darah sebelum keluar. Tapi dengan latihan kardio seperti jalan santai atau jogging, pilates, dan beberapa gerakan yoga yang tidak melawan gravitasi akan sangat bermanfaat untuk mengurangi gejala PMS. Karena ada perubahan fisik dan kimia yang terjadi dalam tubuh seorang wanita selama menstruasi yang dapat dikurangi dengan olahraga. Nah, melakukan aktivitas fisik dapat mempengaruhi tubuh, termasuk mengurangi kecemasan, depresi, dan rasa sakit, sehingga dapat meningkatkan suasana hati. Nah, tips olahraga saat haid kurang lebih sama dengan olahraga biasa. Wanita yang berolahraga saat haid disarankan untuk minum air yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Selain itu, jangan lewatkan pemanasan ya, karena pemanasan yang cukup dapat mencegah cedera. Dan juga kalian pasti nggak mau kan sesi olahraga saat haid terganggu karena darah haid tembus. Jadi gunakan pembalut, tampon, atau menstrual pad yang tepat saat haid. Dan sebaiknya olahraga tidak hanya dilakukan saat menstruasi saja. Biasakanlah rutin berolahraga seenggaknya 3 kali seminggu dengan durasi 15-30 menit. Nah, dengan rutin berolahraga, kamu bisa menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar. Dan ada banyak perubahan dalam tubuh ketika kamu mulai berolahraga secara teratur, terutama menguatkan otot, menurunkan berat badan, dan tidur yang lebih baik. Kalau kamu belum terbiasa berolahraga, kamu bisa memulainya dengan olahraga ringan, seperti jalan kaki. Nah, lakukan olahraga yang memang kamu sukai dan bisa dilakukan, seenggaknya 20-30 menit per hari. Jangan lupa juga untuk memperhatikan kondisi kesehatanmu, sebab tanpa kondisi fisik yang baik, manfaat olahraga yang kamu dapatkan akan kurang maksimal. Kemudian, dengan menggunakan minyak esensial untuk meredakan nyeri pada perut dan sekitarnya sebelum dan saat menstruasi. Nah, beberapa minyak esensial ini bisa digunakan untuk meredakan nyeri menstruasi.
Yang pertama, lavender essential oil. Nah, lavender essential oil yang digunakan secara hirup atau menggunakan diffuser telah terbukti secara efektif mengurangi perut kram dan nyeri. Ini dikarenakan wangi lavender mempengaruhi hormon prostaglandin yang merangsang nyeri dan kontraksi uterus. Nah, minyak lavender juga memiliki manfaat yaitu mengurangi nyeri, antidepresan, dan antimikrobial. Yang kedua, peppermint essential oil. Nah, peppermint essential oil mengurangi rasa tidak enak yang timbul akibat nyeri atau perut kram saat menstruasi. Nah, aroma peppermint yang segar ini bisa mengurangi rasa mual dan menyeimbangkan perasaan yang sedang labil saat menstruasi. Yang ketiga, cinnamon essential oil. Nah, sudah dijelaskan oleh naturopathic physician Jennifer Stack bahwa minyak aroma kayu manis telah dipelajari sebagai pengobatan kram menstruasi yang cukup efektif. Nah, aroma cinnamon essential oil ini mampu mengurangi kontraksi rahim dan ternyata sangat efektif dalam mengurangi kontraksi rahim. Oke, cara penggunaannya bisa menggunakan metode difusi. Uapkan essential oil menggunakan diffuser dengan mencampur 300 ml air dan tuang 10-15 tetes essential oil, kemudian hirup aroma essential oil yang menenangkan. Yang kedua, menggunakan metode kompres. Campur 5-10 tetes essential oil ke dalam 100 ml air, kemudian celupkan kain dan peras. Lalu tempel di bagian bawah perut. Yang ketiga, metode pijat. Campur 15 tetes minyak esensial dengan 30 ml minyak pembawa. Kemudian usapkan pada daerah perut, punggung, atau area lain yang merasakan nyeri akibat menstruasi. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai olahraga saat menstruasi dan tips essential oil untuk meredakan nyeri haid. Semoga video ini dapat membantu ya. Kalau kalian tertarik dengan essential oil, bisa ikuti channel Telegram kami yang ada di description box. Kalau kalian suka video ini, yuk kasih jempolnya dan klik subscribe dan tombol loncengnya ya, agar dapat notifikasi setiap ada video terbaru dari kami. Bye-bye!